Hey everyone, welcome back to GBI Toronto's Sunday service, and here's the announcement for the week. On Friday, we're going to have Azusa Street Prayer Tower at 10 p.m. This week, we're not going to have Cool, but if you guys haven't joined Cool yet and you're looking for a supportive community, you can contact Jessica Casalim. Also, if you're new here and this is your first time coming to GBI Toronto, hello and welcome. Please fill out this form so we can get to know you better. If you guys have any prayer support or prayer requests, please scan the barcode. And one last thing, let's keep in touch. You can join our Telegram group by scanning the barcode or follow us on Instagram at GBI Toronto. Happy Sunday and enjoy the service. Shalom saudara, pada tahun 2013, Gembala kita Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharjo telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22 sampai 37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, Ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, Ia menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya, di mana sang raja ada, baik secara fisik maupun di dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua dalam perikop kedatangan anak manusia, di Lukas 21 ayat 25-38, dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya. Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional. Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama, karena Pentakosta ketiga sudah dimulai, maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi,
Kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah, karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati. Itu udah lewat ya, sekarang balik lagi kayaknya kayak aduh yang habis cuti panjang mulai balik lagi, kerja lagi, rutinitas lagi ya. Kadang-kadang kita pikir begini, waktu kita kembali lagi seperti ini ya, memang benar tadi Fioni bilang juga gini, Tuhan kadang-kadang kita lakukan satu resolusi mau menjadi a better person ya, tapi sempat kita kalau kita jujur sama diri sendiri, kita sering begini, kita bikin resolusi tahun lalu, cukup sebulan 2 bulan balik lagi tuh ke kebiasaan yang lama. Cukup sebulan 2 bulan balik lagi tuh ke pemikiran yang lama. Kadang-kadang kita sering gagal seperti itu. Nah, tahun paradigma yang baru, yuk kita belajar sesuatu supaya tahun ini menjadi berkat buat kita. Visi ini bisa kita hidupi. Bagaimana kayak itu? Nah, kita mau sama-sama nih sepanjang tahun ini ya. Jadi kita samakan. Apakah itu cuma cara pandang? Apakah itu cara melihat? Apakah itu perspektif? Atau apakah itu ide baru atau mimpi baru? Segala sesuatu yang bisa dikatakan it's a new paradigm. Oleh karena itu, karena sepanjang tahun ini kita akan belajar tentang paradigma baru, yuk kita kembali lagi kepada apa yang Tuhan sampaikan lewat Gembala Pembina supaya kita punya acuan daripada firman Tuhan yang sama-sama, yang jelas, yang kita sepakati. Buka sama-sama saya. Nah, dari sini kita lihat. Oke? Haleluya. Yesaya 43. Billy boleh bantu saya? Yesaya 43, ayatnya ke-18 dan yang ke-19. Yesaya 43, ayatnya yang ke-18 dan yang ke-19. Oke? Sudah siap semuanya? Oke. Kalau saudara punya device di rumah, punya Alkitab, boleh buka. Kalau enggak, Billy mungkin akan bisa coba bantu saya untuk tampilkan. Ya, Billy, are you there? Oke, good. Oke. Nah, dikatakan seperti ini. Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Firman Tuhan, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman yang purbakala. Ayat 19 dikatakan seperti ini. Lihat, disuruh lihat. Nah, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Perhatikan baik-baik ya. Tuhan bilang ada beberapa poin di sini. Yang pertama Tuhan bilang gini, oke, sekarang balik lagi ke saya. Oke. Nah, kalian catat aja, teman-teman yang akan ikut cool, para cool leaders, please catat ini supaya kita punya poin nanti waktu kita bagikan sama-sama, diskusi sama-sama di dalam cool, kita bisa mendapatkan pengertian yang lebih mendalam, yang lebih bisa kita bagikan dan seperti itu. Oke, Tuhan bilang begini. Firman-Nya, jangan ingat-ingat yang dulu. Apa itu artinya? Jangan ingat-ingat dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Gini, kita seringkali sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita semua nih di dalam pekerjaan, kita mulai dulu, pokoknya rencananya harus begini. Cara saya tuh untuk mendapatkan sesuatu rencananya harus begini, ya. Caranya harus begini, ya. Strateginya harus begini, ya. Kita mulai pikirkan, kita kadang-kadang orang sering bilang gini, pengalaman adalah guru yang terbaik. Betul, pengalaman adalah guru yang terbaik. Tapi bukan artinya ke depannya itu pengalaman cuma jadi referensi.
Nah, ya. Nah, ke depannya bisa jadi Tuhan menuntun kita kepada sesuatu yang baru, sesuatu yang inovasi, sesuatu yang lebih yang dari Tuhan yang kita tidak mengerti. Yang hari ini kita mau belajar. Tapi yang satu yang Tuhan bilang, jangan terikat nih, jangan terpaku. Cuman dengan dulu kayaknya begitu. Ini kita perhatikan caranya, kita cuman bisa begitu caranya. Karena Tuhan bilang begini di ayat ke-19. Ada kalimat kata pertama Tuhan bilang, lihat. Nah, paradigma Tuhan mau kita lihat dulu nih. Ya, aku hendak membuat sesuatu yang baru, Tuhan bilang. Jadi Tuhan lagi ngajak kita semua. Ngajak Michael, ngajak Kalista, ngajak Helena, ngajak Fiobella, ngajak Monica, ngajak Henry. Untuk sekarang ngajak kita semua. Untuk di awal tahun ini kita start untuk lihat. Tuhan lagi mau membuat sesuatu yang baru. Saya ulangin. Lihat. Tuhan lagi mau membuat sesuatu yang baru. Saya ulangin. Lihat. Tuhan lagi mau membuat sesuatu yang baru. Tuhan ngajak kita buat lihat. Akan ada sesuatu yang baru. Setuju? Katakan amin. Gitu. Sebab karena seringkali kita berpikir gini, pandangan saya ya pandangan kita kadang-kadang kita pakai pandangan yang lalu. Yuk kita sekarang mau lihat yuk Tuhan mau bikin apa yang baru di dalam kerjaan kamu, di dalam cara kamu belajar, di dalam cara kamu menginginkan sesuatu, rencana kamu. Kita nyanyi gampang. Segala cita-cita, angan-anganku, masa depanku, kuserahkan padamu. Kalau kita nggak bisa dan nggak berani melihat bahwa Tuhan mau melakukan sesuatu yang baru, kita akan terpaku dan kita akan bisa stres. Kalau kita cita-cita kita nggak tercapai, rencana kita nggak tercapai, bisa stres. Kenapa? Karena kita nggak punya iman bahwa Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Paradigma itu mulai paradigma yang baru, tahun paradigma yang baru, kita harus pertama-tama berani mengatakan pada Tuhan, Tuhan, aku akan melihat sesuatu yang baru yang dari Tuhan. Katakan amin. Apakah cara hidup, kehidupan kita, sekolah kita, ya bukan saya nggak ngomong kalau sekolah gini loh. Oh, artinya tahun ini tadinya gue major computer science karena gue nggak suka, udah deh, gue bikin excuse, kan paradigma yang baru. Tahun ini Tuhan suruh stop sekolah dulu. Kita belajar ya. Kita harus berani beda ini. Paradigma itu bukan mimpi di siang, bukan cuma sekedar mimpi yang nggak kejuntrungan ya. Bukan mengada-ada, bukan mimpi yang kita ada-ada, bukan. Kenapa? Karena Tuhan bilang, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Jadi paradigma yang baru yang dari Tuhan itu pasti kita melihat, tetapi pasti ada intervensi Tuhan, ada peran Tuhan. Nah, saya mau kita belajar sama-sama karena begini. Seringkali pada waktu kita ngomong paradigma ya, kan paradigma saya sama paradigma Konanda bisa beda. Paradigma saya sama cool leaders bisa beda. Om, saya pengennya paradigma untuk cool begini. Untuk pekerjaan begini. Untuk orang begini, untuk keluarga begini. Tapi kan orang-orang berbeda-beda. Jadi paradigma kita bisa clash dong. Saya mau bilang, kalau paradigma kita cuma pakai cara kita tidak bisa melihat paradigma yang baru dari Tuhan. Dan kita bisa akhirnya argue satu dengan yang lain. Tetapi Tuhan, aku akan bikin sesuatu yang baru. Jadi kita begini, mungkin kita dapatkan waktu kita dapatkan dari Tuhan, kita dapatkan dalam arti Tuhan kalau ini satu paradigma yang baru, kita selalu libatkan Tuhan. Mau kita melihat. Nah, untuk itu ya, tadi kan saya janji, saya nggak mau berteori ria. Jadi kita lihat apa sih tuntunan Tuhan yang saya dapatkan untuk kita sama-sama diskusikan. Kita catat, kita bagi, kita lihat, kita renungkan supaya kita mengerti apa step awal untuk kita melihat dari situ. Teman-teman, kita waktu Natal kemarin ya, saya mau dengerin baik-baik. Waktu Natal kemarin, apa sih yang kita rayakan? Tentu ya kita rayakan kedatangan Tuhan ya, dan kita menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Tapi apa sih inti cerita daripada Natal itu? Pada waktu itu Maria dan Yusuf ya, mereka sudah bertunangan ya. Tetapi tiba-tiba ya Maria mendapatkan satu pesan. Malaikat Tuhan datang kepada Maria yang masih perawan. Dia bilang begini, dengar baik-baik, semuanya dengar baik-baik. Kamu akan mengandung. Dan anak yang kamu kandung itu dari Roh Kudus. Saya mau bilang, waktu itu
Maria waktu pertama kali dengar itu, dengerin ya, kagetnya setengah mati. Pasti, ini kita ngomong 2000 tahun yang lalu. Belum bersuami, makanya dia bilang, bagaimana mungkin? Aku belum bersuami, mana mungkin? Mana mungkin aku belum bersuami, mana mungkin aku bisa hamil? 2000 tahun yang lalu, itu bukan cuma mana mungkinnya, tapi malunya, takutnya, bingungnya, semua jadi satu, saudara kasih Tuhan. Semua jadi satu seperti itu. Tetapi saudara kasih Tuhan, dengar baik-baik. Waktu itu datang dari Tuhan. Waktu Maria tahu bahwa itu datang dari Tuhan, ya nanti di ayat berikutnya dikatakan seperti ini. Aku ini cuman hamba. Tapi yang saya mau sampaikan adalah begini. Rasa malu, rasa takut, rasa nggak mungkin, rasa nggak bisa seperti itu. Maria pada waktu itu melihatnya dengan cara pandang yang baru. Ini anak yang dari Tuhan. Mau itu nggak mungkin, mau kelihatannya rasanya bisa jadi kan seperti gagal loh rencananya. Bukan cuma Maria yang terima berita itu. Yusuf juga terima berita itu. Yusuf sampai bilang dia akan coba menceraikan Maria diam-diam deh supaya nggak malu. Iya dong, kita mainin aja. Belum bersuami, artinya belum menikah, belum tiba-tiba bisa hamil. Itu orang mau ngomongin seperti. Jadi Yusuf pikir, udah gue pisah aja, gue ceraiin pelan-pelan supaya nggak ribut-ribut seperti ini. Kalau Maria dan Yusuf tidak melihat ini dengan satu paradigma yang baru, ya, mereka akan sangat takut dan sangat tidak bisa menerima hal seperti ini. Bayangin mereka rencana gini, kita ngomong cerita Natal ya, Maria dan Yusuf, itu gampang aja. Oh, emang ceritanya gitu. Coba deh, sekarang saya mau tanya. Kita yang udah punya rencana mau bikin bisnis, rencana kita mau lakukan ini, rencana umur 26 mau begini, rencana umur 27 begini, rencana mau mulai ini begini, rencana mau merit begini, rencana mau segala berkeluarga begini, rencana mau pindah kerjaan begini. Tiba-tiba tuh waktu Tuhan intervensi, Tuhan minta kita untuk melihat dari sesuatu yang baru, yang kelihatannya semuanya dirubah. Rencana kita kelihatannya batal, gagal, dan lain sebagainya. Saya mau tanya, apa yang kalian rasakan? Bete, kesel, uring-uringan, ngambek, putus asa, kecewa, segala macam jadi satu. Itu yang dirasakan Maria. Itu yang sangat bisa kita rasakan. Oleh karena itu, Tuhan ajar kita di tahun ini. Pakai paradigma yang baru. Halo? Ini kita lagi bukan berteori nih. Masuk tahun ini banyak hal yang bisa terjadi. Lihat, aku lagi bikin sesuatu yang baru. Jadi kalau jadi bukan cuma impian kita, oh aku maunya begini, oh paradigma baru nih, strategi gini nih, supaya lebih bagus ya. Aku akan bikin seperti, jadi kita pakai strategi yang kita pakai cara berpikir kita, cara semua deh, angan kita seolah-olah pakai nama bagus, paradigma yang baru. Paradigma yang baru kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, bisa jadi sering kali ya, itu nggak sesuai dengan apa yang kita mau loh. Nggak sesuai loh. Halo? Paradigma yang baru itu bukan kita maunya seperti ini, kita rapihin, kita bagusin, kita sempurnakan, jadi ini paradigma yang baru. Belum tentu begitu. Bisa jadi totally different. Tapi Tuhan suruh kita lihat. Ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Apa yang Tuhan bilang? Yang sedang tumbuh, belum kamu tahu ya? Bahwa apa? Aku sedang membuat jalan di padang gurun. Kalau kalian renungan kata ini, kita yang hari-hari ini sedang mengalami kekecewaan. Kita yang hari-hari ini sedang merasa down, jatuh, breakdown, putus asa, khawatir ya. Tuhan bilang gini, aku hendak membuat jalan di padang gurun, aku dan sungai di padang belantara. Saudara, Tuhan bikin sungai di padang belantara. Waktu kita lagi ada di padang pasir, di padang belantara, gersang, ya, tandus, tidak menghasilkan, nggak ada apa-apanya. At your very bottom of life, ya, at your very darkest side, Tuhan bilang, aku bisa buka jalan.
kita harus bisa melihat dari paradigma yang baru. Yang setuju katakan amin. Yuk kita pakai ini yuk. In your life, in your work, in your study, in your relationship, in your whatever in your life. Tahun ini kita belajar melihat dari paradigma yang baru. Tuhan suruh kita pertama, lihat dulu deh. Aku lagi mau bikin. Jangan belum apa-apa, nggak mungkin. Jangan belum apa-apa, kayaknya nggak mungkin deh seperti itu. Nah, saya mau bawa ke saudara ke cerita yang kedua. Ya, Yosua, oke, ya, saudara, saudara tahu cerita waktu Yosua jadi pengintai kan ya, jadi pengintai ya. Nah, buka sama saya Yosua ya, oke, ya, buka sama saya Yosua, bilangan 13, ya. Sorry, bilangan 14. Oke, bilangan 14 ya. Bilangan 14. Ayatnya yang ke saudara nggak usah tampilin dulu, disiapin aja ayatnya yang ke-7 dan yang ayatnya ke-7, 8 dan 9. Disiapin dulu aja, Billy, thank you. Saya akan cerita sama saudara. Ceritanya begini, ya. Yosua disuruh mengintai, waktu itu mengintai tanah perjanjian, ya. Nah, kemudian ada 12 pengintai, ya kan? Nah, di situ dikatakan setelah mereka mengintai, pengintai yang lainnya waktu disuruh mengintai masuk ke dalam tanah yang mau dimasuki gitu ya, bilang begini, "Wih, itu sih emang subur, cuma di dalamnya ya, di dalamnya itu orangnya gede-gede. Wah, orang kita bisa udah dianggap kayak belalang aja bisa diinjak sama mereka ya. Kita bakalan mati kalau nyerang mereka, nggak mungkin kita bisa masuk. Kita 12 orang pengintai, 10 bilang begitu. Nah, kemudian Joshua sama Kaleb bilang begini. Nah, ini yang saya mau Billy buka. Bilangan 14 ayatnya 7, 8 dan 9. Oke, ya. 7, 8 dan 9, ya. Bilang seperti ini. Oke. Bilangan 14, 7, 8, 9. Dan berkata kepada segenap umat Israel, ya sekarang Yosua yang mulai ngomong. Tadi kan orang-orang pengintai yang lainnya, saya nggak bisa panjang ceritanya lah ya, untuk menyingkat waktu. Nanti di cool kalau bisa dibahas lebih detail, that's good. Tapi kalian harus tahu cerita ini, gitu ya. Pengintai yang lain bilang, nggak mungkin kita bisa serang. Banyak musuh, orangnya gede-gede, kita kecil-kecil kayak belalang, mati kita diinjak, ya kan? Tapi Yosua ngomong begini loh. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ayat 8, dengar baik-baik. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Ayat 9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Garis bawahin ayat 9 yang pertama. Hanya janganlah berontak kepada Tuhan. Sekarang balik lagi ke saya. Thank you, Bill. Balik lagi ke saya. Oke, here's the thing. Gak mungkin. Paradigma yang baru itu gak mungkin. Orang bilang, dunia bilang, keadaan bilang, statistik bilang, semua. Itu gak mungkin bisa begini. Saya pikir. Gereja, ya saya ngomong kalau dari sisinya tuh gereja. Nanti saudara terapkan lagi ke dalam kehidupan masing-masing, ya renungkan secara pribadi. Ya. Kita lagi Tuhan, artinya mau rindu kita dikumpulkan anak-anak, semua teman-teman yang masih muda, kita rencanakan untuk bikin ini, untuk adakan ini, untuk meeting ini, untuk event ini dan lain sebagainya. Saya juga seringkali artinya sedih juga gitu tadi seperti saya bilang di awal ya. Gimana mau ngumpul nggak bisa ya. Gimana caranya apa orang lewat Zoom gini bisa. Saya aja ya kalau sejam 2 jam mungkin masih bisa tahan gitu. Tapi kadang-kadang kan kita terdistract ya. Dan saya sempat ngobrol-ngobrol dengan yang lain juga.
lewat Zoom ini gampang ke distract nih ya. Saya ngomong, ntar kalian cari makanan lah gitu. Kita nggak bisa kontrol, dan saya memang tidak mau kontrol saudara gitu. Ya karena ya itu integritas lah ya. Tapi kan kita nggak bisa sama-sama nyanyinya juga. Mau Feli, mau Cimorin tadi sama-sama muji nyembah Tuhan. Tadinya kita bisa nggak bisa. Tapi gimana caranya? Apa kita mau punya tempat dan lain sebagainya, kita mulai pikirin. Saya mulai Tuhan bilang gini. Yang Tuhan bilang gini, jika Tuhan berkenan kepada kita, ya, dia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Jadi, waktu kita berkenan di hadapan Tuhan, ya. Dengar baik-baik. Tadi Maria, Tuhan bilang, aku hanya hamba. Orang yang melihat paradigma yang baru, pasti Tuhan akan bentuk. Terus gini, orang yang mau melihat paradigma yang baru, Tuhan akan buat dia punya hati seperti hamba untuk bisa melihat paradigma yang baru ini. Ya, dia nggak menjadi bos atas pikirannya sendiri. Halo, dia nggak menjadi owner atas pikirannya sendiri. Dia menjadi hamba. Yang kedua, Yosua, kalau Tuhan berkenan, jadi dalam kita melihat satu paradigma yang baru, pandangan yang baru, hal itu harus diperkenankan Tuhan. Makanya tadi saya bilang gini, jangan karena kita mengada-ada, mau enaknya. Nah, seringkali ya, belum terjadi, dan saya harap tidak akan terjadi. Kita pengen sesuatu, kita udah pengen, manusia kita, daging kita pengen sesuatu, pengennya harus begini. Kita rancang sedemikian rupa pakai kata Tuhan dengan membungkus dengan, tapi ini satu paradigma baru dong, harus bisa begitu dong. Contoh. Om Ferdi males, contoh males. Saya bilang gini, enak juga dia, kita ibadah begini aja ya, virtual, udahlah nggak usah pakai cara-cara cari tempat lah, apa segala macam. Kebetulan lagi didukung dengan situasi juga nggak memungkinkan, udahlah begini aja gitu ya. Jadi kita bilang gini, udahlah daripada ngumpul begini, udah kita kebaktian daripada repot-repot gini ya. Udahlah kita kalau gitu sebulan sekali aja dah. Dan gitu Om Ferdi membungkus dengan begini. Paradigma yang baru, sebulan sekali aja. Itu kan cuma maunya Om Ferdi kan. Saya nggak tahu Tuhan berkenan apa nggak berkenan kan atas kemauan itu. Jadi saya untuk bisa melihat dan mengetes apakah itu satu paradigma yang baru, hal atau ide atau pandangan itu harus Tuhan berkenan. Nggak masuk akal, tapi kalau Tuhan berkenan nggak apa-apa. Nggak masuk akal, tapi kalau Tuhan berkenan itu tidak apa-apa. Tapi jangan, kalau kita lihat ayat ke-9-nya, hanya janganlah kamu memberontak kepada Tuhan. Nah, ini kita mesti garis bawahin. Teman-teman semua di sini ya. Saya senang Tuhan itu Tuhan yang super kreatif ya, super kreatif ya. Saya dulu pernah punya perenungan dari diri saya sendiri. Saya senang sesuatu yang kreatif ya. Kalau teman-teman tanya di sini di tim acara, terutama Cimorin lah ya, Cimorin dan Konanda paling kenal saya gitu ya. Saya demen sesuatu yang out of the box, yang kreatif dan lain sebagainya. Dulu saya pernah ngomong gini, kan Tuhan kita Tuhan yang kreatif ya, saya bilang gitu. Saya ngomong sama diri saya sendiri. Jadi Tuhan yang kreatif itu pasti bisa memberikan kepada kita satu yang kreatif gitu kan ya. Nah, dalam saya ngomong itu, kita bikin acara, bikin sesuatu gitu. Saya kalau mengandalkan kita harus kreatif, kita harus begini gitu ya. Saya seringkali antara dua garisnya tipis nih ya. Garisnya tipis. Saya mau menggolkan kepengenan saya sendiri untuk apalah, kelihatan lebih baik lah, kelihatan hebat lah, atau saya pengen menggolkan kemalasan saya lah. Jadi kita bikin excuse segala macam. Atau memang Tuhan berkenan. Kuncinya pada waktu Tuhan berkenan, kita hatinya, Tuhan berkenan, itu kita nggak bisa kontrol. Tuhan berkenan, Tuhan nggak berkenan, itu kita nggak bisa kontrol. Kita hatinya, jangan berontak. Jangan berontak kepada Tuhan. Nah, kalau dalam kita memikirkan sesuatu, melihat pandangan yang baru itu, ada indikasi pemberontakan, hati-hati. Saya ngomong terhadap diri saya sendiri juga. Kita mau melihat satu paradigma yang baru, tapi kalau saya hatinya memberontak, jadi sebenarnya cuma enak-enaknya sendiri aja. Terabas aja pokoknya. Aturannya kita terabas. Dan itu dengan alasan paradigma yang baru, Om. Paradigma yang baru, tapi memberontak itu sebenarnya. Hati-hati. Pertama, hati seorang hamba. Waktu Tuhan memberikan kita paradigma yang baru,
Waktu Tuhan memberikan kepada kita tahun paradigma yang baru, Tuhan sebenarnya sedang membentuk kita punya hati hamba. Kita baru bisa melihat paradigma yang baru kalau kita menempatkan pikiran kita bukan bos atas pikiran kita sendiri. Tapi kita hamba. Pikirannya datang dari Tuhan. Lihat, Tuhan bilangnya, aku akan membuat sesuatu yang baru. Datangnya dari Tuhan. 2, ada perkenanan Tuhan. Dan kita tidak memberontak atas perkenanan Tuhan itu. Dengar baik-baik. Jangan sampai kita ngomong paradigma yang baru, tetapi kita terjadi satu pemberontakan. Berikutnya, yang ketiga, yang terakhir. Ya. Teman-teman, buka aja deh dulu sama saya. Oke, haleluya. Matius 16. Matius 16. Waktu itu Petrus ditanya sama Tuhan Yesus. Ya. Matius 16, ayatnya yang ke 6 sampai ayatnya ke 14 sampai ayatnya yang ke 16. Matius 16 ayatnya yang ke 14 sampai yang ke 16. Matius 16, 14, 16. Oke. Waktu itu Yesus sedang sama murid-muridnya, ya. Dia nanya, kata orang ya, siapa sih anak manusia itu? Kata orang tuh siapa sih aku ini? Terus orang pada bilang, dengerin. Orang pada bilang, ada yang bilang engkau Yohanes Pembaptis, ada yang bilang engkau Elia, ada yang bilang engkau Yeremia, ya. Atau salah satu dari para nabi lah. Orang pada bilang seperti itu. Yesus kemudian go personal. Dengar baik-baik. Kemudian Tuhan Yesus go personal kepada Petrus berkata seperti ini. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Tapi menurut kamu, siapa aku ini? Kemudian Simon Petrus menjawab seperti ini. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dengar baik-baik, saya mau bilang seperti ini. Paradigma Petrus melihat Yesusnya sama loh. Orang lain ada yang lihat dia Elia, ada yang lihat dia Yohanes Pembaptis, ada yang lihat dia Yeremia. Orang mulai karang-karang nih segala macam. Tapi menurut kamu siapa aku? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi gini. Pada waktu Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang baru, Tuhan mau kita personal melihat siapa. Tuhan mau Petrus melihat, menurut kamu siapa aku? Kita baru bisa melihat paradigma yang baru kalau kita melihatnya dari the truth. Dengar baik-baik, gini. Kan Yesus itu memang Mesias, anak Allah yang hidup. It's the truth. Dunia karena orang lain, karena tipuan, karena pengaruh dan lain sebagainya, bisa ditipu, bisa diselewengkan, bisa dialihkan matanya, tidak bisa melihat sebenarnya siapa Yesus. Petrus bisa melihat engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus mau melihat dari kebenaran. Secara pribadi, kebenaran ini apa? Nggak ikut-ikutan orang. Kebenarannya ini apa? Itu melihat paradigma yang baru yang Tuhan mau kita lihat. Artinya, dengar baik-baik, artinya. Pada waktu Tuhan Yesus memberikan kepada kita ayat nats ini, ayat emas ini dari Yesaya tadi. Lihat, aku akan membuat sesuatu yang baru. Tuhan sama mau bilang kepada setiap daripada kita di tempat ini. Kepada Dave, kepada Sam, kepada Livia, kepada Otto, kepada Grace, kepada Davus, Tuhan lagi kepada saya, kepada Yehuda, kepada kita semua. Lihat, aku lagi mau buat sesuatu yang baru for you. Aku lagi mau buat sesuatu for you. Kita mesti lihatnya dari sesuatu, dari kebenaran apa Tuhan yang Tuhan mau aku lihat di dalam kehidupanku ini.
Kebenaran apa Tuhan yang aku mau lihat dari tuntunan, panggilan, kehidupan, rencana Tuhan dalam hidupku, pribadiku Tuhan. Jadi paradigma yang baru itu bukan cuma menyeluruh dapat paradigma, no, kepada masing-masing kita. Oleh karena itu, kita akan seminggu demi seminggu akan belajar sama-sama, baik itu di Sunday service seperti ini, maupun di cool seperti ini, di cool yang akan ada. Kita akan mulai belajar merenungkan, belajar melihat, Tuhan tuntunan baru apa Tuhan? Yang Tuhan lagi, cara aku melihatnya, apa yang aku harus lihat dengan cara yang baru. Tuhan mau jadikan aku hamba. Tuhan mau jadikan sesuatu yang berkenan. Tuhan nggak mau aku memberontak. Tuhan mau aku personally. Ini it's for me Tuhan. It's for me, cara lihat yang baru apa yang Tuhan sedang mau. Jadi bukan apa kata orang. Saudaraku, bagaimana kita bisa tahu bahwa itu tuntunan Tuhan dan bukan kata orang? Pada waktu kita benar-benar mendengarkan akan tuntunan Tuhan. Jadi, paradigma yang baru, kalau kita tanpa dengarkan tuntunan, tanpa kita, saya nggak tahu ya, ini paradigma yang baru buat kita semua juga nih ya. Saya beberapa tahun yang lalu seringkali agak ngotot gitu ya. Gimana ya supaya orang bisa baca Alkitab ya? Gimana ya kita bikin baca Alkitab 1 hari 5 ayat, 1 hari seminggu 5 pasal, turun seminggu 2 pasal, seminggu 1 pasal ya. Sampai kita bikin pokoknya bulan ini kita belajar baca tentang Matius. Bulan depan kita baca tentang Markus. Sampai kita bikin segala cara, segala strategi baru. Saya kadang-kadang sering frustasi ya. Saya begini. Gimana ya? Karena kenapa? Frustasinya gini. Diajakin awalnya semangat semuanya, ikut lakukan, pakai dicatat, pakai di posting, apa yang kamu dapat segala macam. Cukup 2-3 bulan bisa hilang, bisa dan sebagainya. Tapi Tuhan ngajar saya sekarang ini Tuhan ngajar saya. Yuk pakai paradigma yang baru yuk. Paradigma yang baru, saya bukan begini. Ya udah terserah deh. Lu mau baca, nggak mau baca gitu ya. Terserah deh, ya kan? Itu antara dua, saya frustasi, putus asa, nyerah ya. Tapi paradigma Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Kalau kalian tanya, apa cara yang jadi kita baca Alkitab? Saya bilang, belum tahu gimana. Tapi satu hal yang saya mau tahu. Saya mau bilang ini, Tuhan, kalau ini Engkau berkenan, kalau ini caramu, aku nggak mau berontak nih Tuhan. Aku hamba atas pikiran seluruh. Tapi Tuhan kasih ke saya. Dan personal. Nah, personal kepada saya, personal kepada kalian, personal. Sebab saya yakin, tanpa kita mengenal Tuhan secara pribadi, tanpa kita tahu firman-Nya, kan caranya cara Tuhan. Kan saya bilang, kita bisa dengar firman Tuhan itu lewat audio laptop seperti ini, virtual seperti ini, bisa ketemu, bisa kita renungkan, bisa kita pokoknya, tapi kita mau, tetapi kita rindu, kita nggak berontak. Nah, Tuhan akan buat kepada kita untuk bisa melihat dia secara personal, mengerti dia secara personal. Engkau anak Allah, kita bisa tahu, buat aku Tuhan, firman ini adalah ini. Buat aku Tuhan, firman yang Tuhan sampaikan ini membuat aku mengenal Engkau lebih lagi. Berbuah. Nah, ada satu buah. Kelihatan ada satu buah waktu kita dekat kepada dia. Nah, saudara yang kasih Tuhan. Jadi, kita sebagai church, yuk kita sama-sama sepanjang tahun ini. Saling membangun, saling mengingatkan, saling belajar, saling mendiskusikan, saling memeditasikan. Bagaimana kita mengalami dan terus mengerti dan Tuhan bawa untuk melihat sesuatu yang baru di dalam hidup kita. Melihat something dari sisinya Tuhan, dari sisi yang baru, melihat keadaan, melihat kegagalan, melihat angan-angan yang tidak tercapai, melihat masa depan, melihat rasanya berantakan, melihat keputusasaan, tapi dengan satu paradigma yang baru. Melihat kemustahilan seperti Yosua dengan paradigma yang baru. Melihat ketidakmungkinan seperti Yosua dengan cara yang baru. Maria, Yosef, Joshua, Petrus. Tuhan berikan satu paradigma yang baru. Saya harap dan saya berdoa, setiap daripada kita di tempat ini, Tuhan berikan kepada setiap daripada kita pengertian,
Tuhan berikan kepada setiap kita paradigma yang baru. Kenapa? Karena Tuhan sedang mau membentuk kita. Punya hati hamba. Tuhan berkenan. Kita tidak memberontak. Dan kita melihat pribadi Tuhan. Engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Dengan paradigma yang baru kita bisa melihat Kristus hidup di dalam kita. Kita bisa melihat suara Tuhan, mendengar suara Tuhan, kedekatan, intimasi dengan Tuhan semakin nyata dan itu berbuah dalam kehidupan kita. Kedepannya, saya yakin dan percaya kita terus sama-sama teman-teman ya, kita semua in cool di dalam ibadah raya, Ponanda saya, kita semua terus renungkan. Sebab kalau teman-teman tanya, jadi intinya apa? Kita mesti belajar. Same thing seperti integritas. Kita nggak bisa selesai dalam waktu satu kali. Belajar, 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 belajar. Dan sampai Tuhan yang menyempurnakan pengertian kita. Tunduk kepala kita berdoa. Bapak kami bersyukur. Bahwa pagi hari ini Tuhan, dengan cara yang sederhana, tapi kami mau katakan, Tuhan sedang membuat cara yang baru. Waktu kami mau buka hati kami, pikiran kami untuk menerima cara yang dari Tuhan, cara melihat yang dari Tuhan, cara pandang yang dari Tuhan. Kami percaya, setiap daripada kami akan mengalami satu sukacita itu Tuhan. Mengalami satu joy, karena kami melihat dengan caranya Tuhan. Kami tidak lagi takut pada waktu kami gagal, pada waktu kami nggak sampai apa yang kami inginkan. Tapi bukan karena kami malas. Tapi bukan karena kami Tuhan nggak mau berusaha. Tapi bukan karena kami Tuhan pasrah negatif Tuhan. Tapi kami mau Tuhan dengan paradigma yang baru. Kami bukan bos, kami bukan empunya daripada pikiran kami sendiri. Tapi Engkaulah yang punya pikiran kami. Kami melihat dengan cara Engkau berpikir. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sempurnakan sepanjang tahun ini, sehingga setiap daripada kami Tuhan, benar-benar boleh mengalami dan merasakan. Mengalami apa arti paradigma yang baru. Melihat dengan cara pandang yang baru, yang dari Tuhan. Thank you Jesus. Berkati semua yang hadir, yang bekerja, yang bersekolah, dalam kehidupan mereka, dalam status apapun mereka, keberadaan situasi mereka saat ini. Tuhan sendiri hadir, Tuhan memberikan cara pandang yang baru. Caranya Tuhan, cara pandang yang baru, caranya Tuhan. Supaya the new paradigm ini bukan cuma sekedar a logo, a motto, a nice thing to say, a nice thing to put, tetapi benar-benar kami alami. Kami alami seperti Maria Joseph, seperti Joshua, seperti Petrus. Terima kasih Tuhan. In Jesus' name. Amin, 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 amin. Thank you. Saya kembalikan kepada worship leader. God bless. Thank you, Ferdy, for the message. If you guys were blessed by today's message, you can give a reaction through Zoom. Okay, so now let's prepare for offering. So you can interact your offering to give@gbitoronto.com. Once again, it's give@gbitoronto.com. As you guys are preparing for your offering, the announcements for next week is that we'll have Sunday service online at 10:30, like today, and then we won't be having prayer tower on Friday. And then if you guys are new to the church, you can scan the barcode that is displayed to fill in the form, and also join the Telegram group chat where you can get to know the latest announcements for church related events and Sunday services. Now let's have our offering and pray. Father, as we lift up this offering to you, we are grateful that we are given another opportunity to give back a very small portion of what was yours to begin with. We may have been doing this every single week, Lord, but we don't want this to lose its meaning. We don't want this to become just another ritual that we do. We want to continuously remind ourselves, Lord, that everything that we are today
It's because of your grace, Lord, and it's because you have allowed for such blessings for us to experience. We thank you, Lord, for the willing hearts to give, and we thank you, Lord, for your faithfulness. In your name we pray. I leave the floor to Ferdi for benediction. Oh, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama yuk. Kita angkat tangan kita sama-sama. Tahun paradigma yang baru, kita melihat ini bukan cuman an ending of a Sunday service, tapi kita melihat ini sebagai berkat yang dicurahkan kepada kita. Belajar dari hal yang kecil. Lihat dari sisi, maybe ngapain gue di rumah mesti angkat tangan, ngapain gue di depan laptop gue angkat tangan. Tapi waktu Tuhan mau kita jadi hamba, bukan dengan pikiran kita sendiri. Kita angkat tangan, karena biarlah berkat ini mengalir. Jemaat yang di Tuhan, teman-teman yang aku kasihi, yang dicintai oleh Tuhan, dimanapun kamu berada siang hari ini, kembalilah kepada aktivitasmu sepanjang minggu ke depan ini, dan terimalah berkat dari Allah Bapa yang melimpah-limpah, di dalam kasih yang melimpah-limpah dari anaknya yang tunggal, Tuhan kita secara pribadi, Yesus Kristus, serta persekutuan yang intim, yang manis, yang penuh kuasa dari Allah Roh Kudus yang beserta setiap kita tidak terkecuali, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau kita sudah terima berkat dan kita percaya kita terima berkat dengan iman, katakan amin. Amin. Tuhan memberkati, selamat berhari Minggu.